untuk sklera minta pasien untuk melihat ke bawah, jadi lihat tangannya. Ya. Ini agak iterik nih, agak kuning nih sebenarnya. Merah kok. Lihat lurus ke bawah. Banyak lah. Baru kok. Apa surya? Oke, sudah begitu ya. Jadi kita lihat itunya di bawah. Kalau sklera biasanya minta pasien Kalau begitu, melirik ke bawah. Jadi kalau saya biasanya beda kan? minta Iya. pasien lihat ditorong Kita lagi kan kayak minus. kasih ke atas dia punya kelopak mata. Oke. Kemudian untuk auskultasi ya. Jadi ke atas ya, tunggu ya. Jadi terapa santai-santai. Untuk pemeriksaan, maksudnya yang pemeriksaan pasien yang sesungguhnya itu kalau pakai ini dia tidak terekspos, jadi sudah begini sih. Jadi harus minta pasien sampai minimal dia punya CS. Kalau ini kan dia punya regio suprapubik kan sebegini, terekspos. Jadi orang bisa jadi ada hernia femoralis di sini, jadi orang kelihatan. Jadi ini terlalu ke atas, jadi harus ke bawah sedikit. Paham ya? Pokoknya dia punya regio, seluruh regio abdomen harus terekspos. Ini kan di bagian bawah sedikit kurang terekspos. Jadi auskultasi kan kita ini dia punya bunyi peristaltik. Nah tadi yang saya bilang bagi 4 kuadran sama 9. 4 regio sama 9 regio. Kalau 4 regio dia satu garis, pokoknya pas di umbilicus. Jadi satu garis begini, satu garis begini ya. Jadi regio kiri atas, kemudian kanan atas, kanan bawah, kiri bawah. Kalau yang 9 regio itu dia pas di mid clavicular, jadi clavicular di punya tengah biasanya dia segagar dengan dia punya papila mama. Tapi ini agak menyerang dia punya papila mama. Harus melahirkan. Jadi pokoknya pas di tengah-tengah clavicular. Jadi begini ya. Ini. Jadi dua garis vertikal. Terus untuk 2 garis horizontal, yang satu di arcus costa. Kasih relax coba. Santai. Coba kasih tekuk. Ya, sebelah lagi. Nah, jadi ini kan arcus costa kan ini tuh dia punya lengkungan costa nih. Ini dia punya lengkungan costa tuh. Ini sebelah. Jadi pas di tepi bawah arcus costa, pas di sini. Ini dia punya tepi bawah. Ya. Iya. Ini sebelah dia punya tepi bawah ini. Nah, ini garis satu. Terus yang selanjutnya yang garis yang di bawah itu pas di atas sias. Sias itu yang mana? Yang di akar superior yang paling menonjol. Nah, sudah. Ada yang rekam ini bro. Terus yang kalau dapat dia punya sias berarti tarik lagi satu garis di paha. Yang tulang ini tuh. Ada 9 kuadran. Kemudian Ini kalau dia tetap sakit sekali. Sakit sekali. Jangan tanya. jadi stetoskop biasanya kan dingin tuh, jadi sebelum pakai saya biasanya kasih stetoskop di kulit supaya kalau dingin kan kalau ditempelkan di pasien itu kaget kontraksi ya, jadi kira pelecehan kan. Jadi kasih hangat dulu, kemudian 4 kuadran ya. Terus 9 kuadran ya. Oke. Sampai di sini Pak inspeksi sama auskultasi. Kita lanjut ke Palpasi. Untuk auskultasi tadi untuk bunyi normal ya, kita dengar bunyi peristaltik, kemudian ada juga bunyi yang abnormal, misalnya paling sering bunyi pembuluh darah ya, bisa hepatic cramp atau bruit pada karsinoma pankreas. Kalau hepatic cramp kan hepar kan di kuadran kanan atas ya, hypochondrium dextra. Jadi taruh stetoskop di situ di atas dan kanan umbilicus. Kalau dengar dia bunyi bergumul, itu mungkin ada cramp. Kemudian bruit untuk karsinoma pankreas itu di regio sebelah kiri ulangi. Dan splenic friction rub juga di lateral kiri abdomen. Jarang sih, paling sering cuma hepatic cramp sih. Kemudian catat hasil auskultasi ditemukan. Selanjutnya palpasi. Tangan misalkan hangat ya, kita pakai handphone. Kemudian ini tadi saya minta dia untuk menekuk lutut. Kenapa menekuk lutut? Karena kalau posisi supine begini biasanya dia punya perut agak kontraksi. Makanya minta pasien untuk tekuk lutut supaya dia punya perut relaksasi. Kan kita mau palpasi. Kan di perut ini kan ada banyak otot-otot perut ya. Salah satu yang paling kuat dan menonjol di depan ini rectus abdominis. Yang kalau di olahraga jadi sispek ya itu rectus abdominis. Jadi kalau dia kontraksi, ototnya kontraksi, ya susah kalau mau palpasi nanti tidak bisa meraba dia punya jaringan urat yang di dalam karena kan dia punya otot kontraksi.
Jadi apa namanya, kayak papan nanti ada, kalian pernah dengar istilah defense muscular? Sudah dapat kuliahnya APP ya? APP sudah. Apendisitis sudah ya? Sudah. Ya, itu kan salah satu, atau ileus. Jadi kalau ada kelainan di dalam rongga perut yang menyebabkan nyeri, biasanya itu salah satu gejalanya defense muscular. Jadi karena kan ada kelainan di dalam, ada nyeri, makanya ketika orang sentuh dia punya lokasi yang nyeri di situ, tubuh bikin mekanisme protektif. Jadi dia kasih kontraksi dia punya otot supaya cegah jangan sampai nyerinya lebih lanjut. Paham ya? Defense muscular itu disebabkan oleh kontraksi dari rectus abdominis. Oke, kita lanjut. Jadi minta pasien untuk fleksikan dia punya lutut supaya perut terrelaksasi. Tidak. Sambil dengar-dengar ya. Dia terlalu rileks. Terus pasien diminta menunggu kedua lutut dan bernapas dengan mulut terbuka. Intinya pasien usahakan senyaman mungkin ya, tidak tegang supaya perutnya juga tidak tegang. Nah, nomor 3 ini penting. Bisa kita lakukan percakapan sambil melakukan palpasi ya. Jadi tanya ya kerja di mana, sudah menikah atau belum, ya, pertanyaan formalitas ya, supaya pasien juga tidak terfokus di dia punya perut. Jadi kita juga bisa untuk memeriksa dengan pasti. Kemudian lakukan palpasi dengan lembut menggunakan ujung jari sisi ulna dan jari telunjuk. Ya, oke. Kemudian lakukan palpasi ringan dan tempatkan tangan di abdomen pelan-pelan. Adduksikan jari sambil menekan lembut ke dinding abdomen kira-kira kurang lebih 1. Nah, sebelum melakukan palpasi, kalau yang punya kuku panjang sebaiknya dipotong ya. Melakukan palpasi pada seluruh area abdomen. Jadi kalau saya pertama itu palpasi kan kita menilai ada nyeri tekan atau tidak, ada massa atau tidak. Itu saya paling sering 2 poin utama itu, ada nyeri tekan atau tidak, sama ada massa atau tidak, ada benjolan atau tidak. Pertama palpasi secara umum, kemudian palpasi khusus. Palpasi umum itu kita bisa pakai 4 regio atau bisa pakai 9 regio. Sebaiknya pakai 9 regio supaya lebih spesifik. Jadi palpasi permisi Pak, ini kalau ada yang sakit bilang ya. Jadi 9 regio, 3 di atas, kemudian 3 di tengah, sama 3 di bawah. Kalau dia bilang ada nyeri tekan di situ berarti nanti tandai. Itu untuk palpasi secara umum. Kemudian selain nyeri tekan, kalau ada pada saat pemeriksaan inspeksi tadi ada terlihat massa, kita palpasi juga dia punya massa. Tentukan dia punya ukuran berapa, kemudian dia punya konsistensinya bagaimana, apakah padatkah atau lunak. Kemudian dia punya batas tegas ataukah mobile. Tegas artinya kalau orang pas goyang-goyang dia tetap di situ. Kalau mobile dia bisa berpindah-pindah. Kemudian dia punya batas tegas atau tidak. Kemudian dia punya permukaan dia reguler atau irregular. Reguler artinya dia punya permukaan soft. Jadi reguler paham ya? Dia permukaan halus gitu. Kalau irregular bernektur dia punya permukaan ya. Jadi ya oke. Kemudian itu untuk palpasi secara umum. Kalau palpasi secara khusus 2 saja. Kita palpasi hepar sama palpasi lien atau limfa atau spleen. Palpasi hepar untuk menilai ada pembesaran hepar atau tidak, ada hepatomegali atau tidak. Kalau palpasi lien untuk menilai ada pembesaran limfa atau tidak, splenomegali atau tidak. Oke. Nah, kita lanjut ke, jadi tadi itu palpasi secara umum kita nilai ada nyeri tekan atau tidak, sama ada massa atau tidak. Kalau ada massa kita tentukan tadi dia punya ukuran, konsistensi, dia punya batas sama dia punya permukaan. Oke. Kita lanjut ke palpasi khusus. Yang pertama hepar dan lien ya, hepar dan lien. Oke. Pertama hepar. Untuk menilai hepar dan limfa itu kita lakukan palpasi bimanual. Bimanual artinya pakai 2 tangan. Kalau palpasi biasa kan bagaimana? Kasih begini sih. Kasih lurus saja ya. Kalau untuk palpasi biasa kan pakai 1 tangan gitu. Untuk palpasi umum, kalau palpasi khusus sebenarnya kita bimanual artinya 1 tangan nanti sebagai fiksator di belakang. Jadi hepar begini, kalau lien begini ya. Jadi dikatakan bimanual karena pakai 2 tangan ya. Kemudian jadi hepar sebelah kanan, lien sebelah kiri ya. Jangan terbalik, itu paling sering OSCE itu dia bilang, baik dok saya akan melakukan palpasi hepar. Oh itu sudah pasti tidak lulus ya. Oh ini tahu sekarang tapi nanti sekarang kalau blank itu biasa suka begitu. Oke, kita mulai palpasi hepar. Tempatkan tangan kiri pemeriksa di belakang sejajar dengan fase 11 dan 12. Fase 11 dan 12 itu yang
paling bawah ya, yang melayang ya, jadi di bawah tangan kiri ya, sebelah bawah sebagai bantalan. Kasih turun saya lemas saja lemas. Ada tergelis. Ya, santai Kita santai. gelis. Nah, kemudian tekan menunjuk depan sehingga hati akan mudah teraba dari depan dan minta pasien untuk rileks. Jadi selain sebagai bantalan, gunanya juga untuk mendorong hepar ke depan ya, dorong hepar ke depan supaya dia lebih menonjol. Jadi kita pantasnya Berapa lebih terasa? ya. Tangan kiri dulu. Kemudian tempatkan tangan kanan. Satu orang baca deh. Yang nomor 2. Tempatkan tangan kanan pemeriksa pada abdomen kanan pasien lateral dari muskul sejajar umbilikus. Oke, jadi sebelah lateral. Lateral artinya yang menjadi tubuh ya. Kemudian sejajar dengan umbilikus di tepi rectus abdominis. Kemudian lanjut. Minta pasien untuk bernafas dalam dengan menggunakan ujung jari kanan Anda. Rasakan batas bawah hepar pasien. Ulangi pemeriksaan sambil menaikkan palpasi Anda menuju arkus kostal. Oke, jadi kita palpasinya itu dari arah bawah ke atas ya, dari arah kaudal ke kranial. Jadi minta pasien sambil tarik nafas Pak. Ya, buang, tarik nafas lagi, Dalam sekali berarti. buang, tarik nafas lagi. Ya oke, bagus. Dapat lah. Ya oke. Terus lanjut. Jika telah meraba, kurangi tekanan Anda dan lakukan palpasi ringan sehingga Anda dapat merasakan permukaan anterior. Jadi pertama tolong tentukan dia punya tepi bawah gitu ya. Tepi bawah itu biasanya ya 2 atau 3 jari di bawah arcus costa. Jadi 2 jari atau paling sering 3 jari. Kalau lebih dari itu berarti sudah terhitung pembesarannya. Atau bisa juga diukur. Kalau yang dulu sih dia punya teknik begitu ya. Karena kan kalau mencari mister rempong lagi jadi 2 atau 3. Tapi kalau sekarang kalau sudah ada penggaris bisa ukur jadi berapa senti di bawah arcus costa ya. Oke. Jadi kalau sudah apa dia punya tepi bawah. Jadi saya perpas itu agak keras tadi ya. Ini sebenarnya dia agak tegang ya. Jadi pokoknya kalau yang aslinya itu harus relax ya. Ini kan latihan mungkin dia malu dengan ini jadi dia agak tegang. Ini agak susah. Apalagi pada laki-laki itu lebih sulit karena kan apalagi laki-laki yang atletis tuh. Pokoknya kalau makin besar dia punya rectus abdominis makin sulit untuk perpasi hepat kayak binaragawan gitu sulitnya. Jadi pertama tentukan agak kuat untuk tentukan dia punya tepi bawah. Kalau sudah apa dia punya tepi bawah baru agak pelan untuk tentukan dia punya permukaan anterior. Ya. Oke, lanjut. Nilai permukaan, tepi, ujung dan nyeri tekan serta adanya pembesaran atau tidak. Normalnya lembut, regular, permukaan halus dan berbatas tajam. Pada saat pasien inspirasi, hepat dapat terdapat 3 cm di bawah arcus costarum kanan pada garis midclavicular. Oke. Hepar di atasnya hepar apa? Paru. Iya sebelum paru diafragma dulu ya. Jadi di atas hepar kan diafragma. Jadi diafragma itu kan dia naik turun sesuai dengan orang siklus pernapasan. Kalau orang tarik napas, diafragma turun atau naik? Nafas tadi. Satu jadi tadi. Dia naik. Tapi sudah tadi. Belum. Didit. Ya. Kalau bernapas coba mana? Bernapas. Hepar naik atau turun? Diafragma naik atau turun? Naik. Diafragma naik. Diafragma. Diafragma. Iya, diafragma. Naik, dia tarik nafas. Anjing. Oh, tak ada cuy. Tarik nafas tuh. Naik, dijawab kan? Dijawab naik. Tunggu saya lupa dia cara bernapas kan? Gini ya, sudah Respi. belum respi kan? Sudah. Yang mana duluan? Orang tarik napas, kemudian rongga dada membesar, atau rongga dada membesar dulu sehingga orang bisa napas bisa masuk. Badan besar dulu. Bernapas masuk. Iya, kenapa begitu? Karena Tekanan ya, tidak. jadi rongga dada harus membesar supaya kan rumus fisika kan luas permukaan berbanding terbalik dengan tekanan ya. Jadi makin besar luas tekanan, makin besar luas permukaan, tekanan makin turun. Makanya rongga dada membesar, berarti dia punya luas permukaan membesar nih. Berarti dia punya tekanan turun. Jadi tekanan di atmosfer lebih tinggi daripada tekanan yang di dalam. Makanya udara masuk karena udara menuruni gradien konsentrasi ya dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Jadi rongga dada harus membesar dulu supaya
supaya udara Masuk. masuk. Itu proses apa disebut Inspirasi. Lalu rongga dada membesar, berarti diafragma naik atau turun? Diafragma harus turun supaya rongga dada. Kan kalau orang rongga dada membesar kan diafragma turun, space antara interkostal juga membesar, lebih condong ke depan ya. Jadi kalau diafragma turun berarti hepat Turun. turun. Makanya minta pasien untuk tarik nafas, hembuskan nafas. Jadi pas dia tarik nafas, hembuskan nafas, pas dia tarik, kalau orang begini, kalau dia tarik nafas, dia hepat turun, kalau dapat lihat kayak ada sensasi yang menyentuh di jari, itu berarti dia punya tepi bawah, paham ya? Itu kenapa pasien diminta untuk inspirasi-ekspirasi. Paham nggak? Lanjut ke tadi. Pertama nilai dia punya pembesaran dulu. Normalnya kan dia teraba 3 cm di bawah arcus costa. Jadi ini arcus costa ya, kelihatan tuh. Iya. Jadi normalnya 3 cm itu berapa ya? Mungkin sekitar 2 jari kayaknya ya. Normalnya di situ. Ya. Kalau misalnya lebih dan akan paling banyak itu kalian dapat di sini. Kenapa? Di paling banyak kita dapat karena kan ya tahulah orang sini kan konsumsi alkohol, cap tikus, miras, kan itu faktor risiko yang dapat menggali. Ya. Oh ini lagi, terus. Tadi kalau ini sirosis. Makanya sering sekali kan. Nah, terus itu juga yang harusnya saya pakai handphone ya. Itu juga kenapa harus wajib pakai handphone ya. Karena itu tadi dia punya kasus cukup tinggi ya. Kalau hepaton gal itu, sampai di bawah umbilikus sedikit dekat sias juga kalian pasti teraba itu dia punya hepa. Oke. Terus pertama tentukan dulu ada pembesaran atau tidak. Kalau misalnya ada pembesaran, tentukan dia berapa senti, 5 senti kah, 10 senti kah, di bawah patokannya arcus costa. Kemudian nilai dia punya permukaan ya, permukaan sama dia punya tepi, permukaannya irregular atau tidak. Kalau pada pasien-pasien sirosis itu dia punya permukaan pasti irregular. Kemudian beda kalau misalnya pada pasien malaria, DBD itu kan pada stadium klinis yang lebih lanjut bisa menyebabkan hepatomegali. Tapi itu meskipun hepatomegali tapi dia permukaan biasanya masih reguler. Kalau kecuali pada kasus-kasus kayak sirosis begitu dia permukaan pasti irregular. Kebanyakan irregular ya. Kemudian nilai ada nyeri tekan atau tidak ya. Jadi pembesarannya, kemudian permukaannya sama nyeri tekan atau tidak. Ya, okay. Normalnya hepat itu teraba lembut, reguler, permukaan halus dan berbatas tajam. Okay. Oh, sampai di situ. Kemudian ada beberapa tanda abnormal juga, kayak misalnya ini Blumberg sign atau rebound tenderness, terasa sakit jika ditekan di ujung jari perlahan-lahan ke dinding abdomen di area bawah. Ya, jadi ini Blumberg, kemudian Rovsing, psoas sama obturator nanti dipelajari lebih lanjut di CSL appendicitis ya. Ini sebenarnya tanda-tanda untuk menilai appendicitis ya. Oke, nanti dibaca saja. Kalau Rovsing itu kalau misalnya ditekan perlahan-lahan tuh di sebelah kiri bawah. Kenapa di kiri bawah semua? Kan kalau lihat ini kiri bawah semua karena di situ lokasi appendix ya, umbilikus. Jadi ditekan gini, kemudian dilepas secara tiba-tiba. Kalau pasien rasa sakit, berarti itu dia punya Blumberg sign positif. Kemudian Rovsing terasa sakit jika ditekan di area kiri bawah. Jadi terasa sakit kalau ditekan begini, atau bisa juga kadang disebut dia punya titik McBurney. Nantilah dipelajari di APT. Kemudian Sosain terasa sakit jika tungkai bawah difleksikan ke arah perut. Jadi tungkai bawah ini coba kasih lurus. Jadi tungkai bawah difleksikan ke arah perut. Kasih lemas aja. Orang Oh, sorry. Ya, difleksikan ya. Kalau ada nyeri di sini, berarti dia punya Sosain positif. Kalau obturator sign itu terasa sakit jika tungkai diangkat ke atas dengan lutut ekstensi. Kalau pada psoas tadi kan lututnya fleksi, kalau pada obturator ekstensi. Jadi ini. Ya. Kalau teraba ke atas sini berarti dia obturator sign. Lewat blok neuro. Apa itu? Bisa juga tanda-tanda apa? Ini Meningitis. Di otak. Meninggal sign. Iya, meninggal sign. Sama apa lagi? LPP apa? NP ya. Kalau hernia nucleus pulposus yang di liga sacral juga bisa. Oke, lanjut. Kemudian
Kalau ditemukan massa abdomen, oh ini tadi ya sudah. Ini perkusi hepar. Kemudian langsung perkusi ya. Perkusi yang umum tidak ada di sini. Oh, ada perkusi yang umum. Oke, sorry saya belum jelaskan tentang perkusi yang umum ya. Buka kaki dikasih fleksi dua. Kan ada 4 bunyi ya. Ada 3 bunyi secara umum. Ada namanya bunyi apa? Peka, sonor, timpani ya. Peka itu biasanya kalau pada organ-organ yang padat ya, padat keras itu peka. Terus sonor itu organ-organ yang berongga yang berisi udara. Kalau timpani organ-organ berongga yang berisi cairan biasanya di regio abdomen ya. Jadi peka itu kalau misalnya kita perpasi pas dia punya atau di jantung sih. Peka. Sonor itu jadi storing baru ya. Kalau timpani kayak ini beda ya. taruh beres kan kayak kantara. Ini kan sonor kan paling sering di rongga toraks, di paru-paru, di ICS paling sering. Sonor, peka. Jantung. Ini paling sering. Jadi ini sonor. Ini sudah mulai. Peka. Ini Timpani. Ini lapar. Jadi sonor, peka sama timpani harus dikuasai. Abdomen itu selain di hepar dan limfa karena rongga yang padat, jadi dia peka di situ. Apalagi kalau ada hepatomegali sama splenomegali pasti ditemukan bunyi peka. Selain di situ berarti bunyi timpani ya, kecuali ada massa ya. Kalau ada massa padat berarti dia bunyi peka. Paham ya? Terus kita lanjut ke perkusi hepar ya. Untuk pertama tentukan batas paruh hepar. Jadi satu orang baca. Ada deh batas paruh itu. Batas paruh hepar lakukan perkusi di garis Terus ICS clavicular dextra mulai dari intercosta 2 ke bawah sehingga akan menimbulkan suara sonor pada paruh hingga didapatkan suara perkusi. Jadi kita mulai di garis mid clavicularis. Jadi mid clavicula, ini clavicula di tengahnya mid clavicula dextra, dari cranial ke arah caudal kita mulai dari ICS 2 ya. Jadi kan pertama paru-paru dulu ke hepar. Jadi peralihan dari sonor ke peka. Jadi kalau sonor peka itu batas atas ya, batas paruh hepar ya, batas atas paruh atau batas paruh hepar. Ini ditunjuk. Ini ya. Ini. Ulangi. Bisa tuh dengar dia punya perbedaan bunyi. Cuk, mulai jelek. Coba rasa langsung saya. Atau mau yang perempuan? Strawberry. Yes. Mau yang mana? Oh sorry, sebelum melakukan pemeriksaan, jadi kalau ada yang pakai perhiasan cincin, terapa jam terapa. Kalau cincin apa sih? ICS 2. Jadi garis mid clavicula tuh, mid clavicula dextra, mulai dari ICS 2 pas di bawah kan kosta 1 kan pas di belakang clavicula ya. Sebenarnya biar dari ICS 3 juga terapa sih, misalkan mungkin sampai paru-paru sampai di ICS 3 kan luar biasa. Kalau ada hernia diafragma boleh segini ya. Pokoknya pas di ICS. Iya. Berapa di ICS? Ada tuh, dia punya celah-celah, bukan jangan dia tulang, kalau dia tulang pasti peka ya. Coba. Ini tangan ke perkusi biasa. Itu tuh. Kuat-kuat dit. Kuat. Fokus. Tadi tuh? Ya. Pakai ini. Ini kayak kurang apa dengar kan? Ima. Kasih boleh. Atau satu orang. Ini satu orang lah. Yang Masih Ah, itu indah. Iya, indah. Di sini berarti ya. ya, coba sorry.
Ini kan dia punya, ini kan cos ini costa nih, ini CS. Pokoknya kalau ada celah ya berarti itu CS. Begini coba ya. Ya, oke, sonor. Oke, good. Lanjut ke bawah lagi. Benar, benar. Sudah mulai buka ya. Coba ke bawah lagi. Ke bawah. Sudah buka. Itu masih kuat sakit lagi. Sakit tempat tangan sakit. Ini kan clavicular CS1, CS2, CS3, CS4, CS5, CS5, 3, 4 ini. Dokternya kuat sekali. Tips dong. 7 atau 8. Ya, ini sudah peka ya. Terus lanjut baca. Jadi sekitar 7 atau 8. Lakukan tes peranjakan hati dengan meminta pasien mengatas jalan dan berposisi kembali di atas. Oh, oke. Sorry, jadi tes peranjakan hati dulu ya. Ini kan masih sonor. Ini kan sudah peka. Nah, minta kalau misalnya dapat peka di situ, kan kemungkinan dia sudah hepar. Minta pasien untuk inspirasi dalam. Kalau pasien inspirasi dalam, dia punya diafragma turun, berarti dia punya hepar juga turun. Jadi harusnya sini yang peka, berarti jadi sonor ulang. Coba tarik nafas. Iya. Agak sonor ya. Oke, lepas. Nah, berarti kalau memang sudah sonor di situ dari awalnya peka, kemudian ketika dia inspirasi kemudian jadi sonor, berarti sudah fix di situ dia punya batas per hepar. Paham ya? Kan waktu dia belum bernafas, keadaan rileks biasa kan kalian dapat nih dia hepar dia bunyi peka di situ. Jadi sonor peka. Nah, untuk konfirmasi lagi lakukan tes peranjakan hati. Inspirasi full, diafragma turun, jadi heparnya turun tuh. Jadi dia punya rongga paru lebih besar, makanya yang tadinya peka dia punya batas kan pasti turun. Berarti dia harusnya jadi sonor lagi ya. Sonor atau agak-agak sonor ya. Lanjut. Tentukan batas bawah hepar pada garis midclavicular kanan dimulai dari sejajar atas umbilikus menuju ke arah kranial sampai terdengar suara timpani berubah menjadi kotak Oke, hepar. good. Sederhana saja dia punya logika ini. Kalau batas atas kan kita tentukan dia punya batas atas, batas bawah. Kalau batas atas karena di atasnya rongga toraks, berarti dia perubahan dari sonor ke peka. Jadi kita tes dari atas ke bawah, dari kranial ke kaudal. Kalau mau tentukan batas bawah, berarti kita tes dari bawah ke atas, dari kaudal ke kranial, berarti perubahan bunyi dari Timpani ke ke peka. peka. Good. Ya. Coba. Lapar. Di sini. Ini sudah timpani. Terus lanjut. Kemudian ukur antara batas atas dengan batas bawah hepar tadi. Normal peka hati pada linea midclavicular adalah 6-12 cm dan pada linea sternalis kanan peka hati 4-8 cm. Dikatakan hepatomegali apabila lebih besar dari 12 cm. Pada linea clavicularis dan lebih besar 8 cm pada linea sternalis kanan. Jadi selain untuk menentukan dia hepatomegali atau tidak, pertama kita lakukan dulu tadi palpasi toh. Palpasi, kemudian kita konfirmasi lagi dengan perkusi ya. Jadi dikatakan kalau hepatomegali itu kalau misalnya dia punya ukuran itu lebih dari 12 pada linea clavicularis dan lebih dari 8 pada linea sternalis kanan. Sudah lewat blok kardio? Sudah. Kalau kardio kan untuk ukur ada lagi batas paru jantung ya. Mirip-mirip lah sebenarnya kan paru jantung juga kan nanti peka. Terus selanjutnya palpasi lien. Untuk palpasi lien coba baca. Palpasi limpa, metode Suplan dan metode Hackett. Iya. Ujung limpa yang berada di bawah arcus costaculum menandakan splenomegaly. Dengan melingkari pasien, tempatkan tangan kiri Anda di belakang bagian bawah iga-iga kiri dan dorongkan ke depan. Oke. Di halaman 26 ya untuk lebih jelasnya dia punya gambar ada metode Skufner sama metode Hackett. Ya, kalau Skufner itu dia bagi menjadi 8 ya. Ada 8 kuadran. Jadi Skufner itu dia dari tepi bawah arcus costa sebelah kiri dia pukul sampai dekat sias sebelah kanan. Jadi dia arahnya melintang begini ya. Kemudian umbilikus tengah-tengah umbilikus pas di tengah-tengah. Jadi 1, 4, 8.
Jadi dia bagi jadi 8 regio ya. 4 tengah-tengah pas di sini. Jadi regio 1 sampai 4 di sini. Kemudian regio 4 sampai 8 di sini. Jadi pembesarannya kasih rilis. Oh, ya. Jadi kalau pembesarannya masih di atas pembesaran tapi di atas umbilikus berarti di bawah 4 ya. Kalau sampai sudah lewat umbilikus berarti di atas 4 ya. Ada dia punya gambar itu lebih jelas. Oke. Kemudian kalau heket itu dia 5 ya. Jadi dia batas 1, 2, 3, Untuk apa? 4, 5. Dia punya 3 itu pas di umbilikus ya. Kemudian 2 itu di bawah arcus costa. Kemudian 4 itu pas di sias. Sias. Kalau di bawah sias itu 5 ya. Oke. Ya, sorry, palpasilia nih. Jadi Mata sana itu beliau. Jadi sama ya di manual juga tangan kiri dipakai taruh di sana. Tangan kiri di bawah kasih lemas. Kasih turun, kasih turun. Santai kan. Santai. Oke, sudah boleh. Dia tangan kiri di bawah sambil palpasi sambil dorong juga ke atas. Kemudian tangan kanan berada di atas. Dengan melingkari pasien tempatkan tangan kiri Anda di belakang, di bawah iga kiri dan didorongkan ke depan. Jadi untuk lanjut ke baca yang ketiga. Untuk memulai palpasi, letakkan tangan kanan Anda di bawah arcus costa kiri dan tekan ke arah dalam untuk menemukan lien. Lanjut lagi. Minta pasien untuk bernafas dalam dan rasakan tepi limpa yang akan turun ke bawah dan menyentuh jari Anda. Setelah tepi limpa teraba, lanjutkan palpasi ke arah lateral dan medial di mana akan teraba incisura. Ulangi pemeriksaan dan perhatikan kontur lien serta ukur jarak antara batas bawah lien dengan arcus costa kiri. Oke. Jadi sama seperti hepar juga tadi minta pasien untuk sambil bernapas. Kalau bedanya hepar kan kita periksa tadi mulai dari bawah ke atas. Kalau lien kita periksa dari atas ulang. Jadi periksanya mulai dari tepi arcus costa kiri baru ke arah bawah. Ya. Coba tarik napas dalam. Hembuskan. Tarik lagi dalam. Hembuskan. Aman ya. Jadi lien itu biasanya dia tidak ini tadi kan dibilang di sini kan ujung limfa yang teraba di bawah arcus costa kiri berarti dia menandakan splenomegali. Berarti dia normalnya itu tidak melewati dari arcus costa sebelah kiri. Jadi kalau misalnya di sini saja kemudian kalian sudah raba dia punya massa berarti dia sudah splenomegali. Ya. Ini ada sih. Aman. Hepar saya tadi yang agak ragu-ragu. Konsumsi. Terus untuk pakai skufner atau heket terserah kalian ya. Jadi kalau misalnya palpasi, masih teraba, kemudian sampai di sini masih teraba, berarti kalau misalnya pas di sini ya kalian sisa tentukan mau pakai grading yang apa. Kalau pakai grading yang heket itu dia masuk di regio 2 ya, karena dia satu kan di atas arcus costa. Kalau antara arcus costa sama umbilikus berarti dia masih 2. Kalau skufner mungkin dia 3 atau 4 ya. Jadi terserah mau pakai grading heket atau skufner terserah. Yang penting tahu dia punya batas-batas di mana ya. Kalau skufner 3, kalau heket 4. Sampai 5 ya. 5. Cuma untuk penilaian dia nilai dia besar tuh sebagaimana. Tapi dia palpasi kita tetap. Ya, silakan. Kemudian lanjut lagi. Perkusi lien. Perkusi bagian bawah dinding dada anterior kiri pada garis Metode